Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program sarapan, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Di tahun baru ini kita ingin lebih dalam belajar firman Tuhan, ingin kenal Tuhan. Karena biasanya kalau kita hanya dengar dari orang, dalam pikiran kita terbentuk kesan yang beda dari Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan sebenarnya nggak seperti itu, kita mikirnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh dengan pikiran yang bersih dulu dari semua hal yang kita sudah pernah dengar mungkin, itu lebih menguntungkan. Kita akan baca 1 Timotius 6 ayat 17. Saya baca lompat-lompat di bagian yang bawah saja. Bunyinya, Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Sekali lagi, Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Biasanya yang kita pikirkan adalah kita ini wajib memberi kepada Tuhan. Kita wajib memberi, untuk pekerjaan Tuhan, kita memberi amal atau memperhatikan saudara-saudara yang membutuhkan, memberi. Ya betul, itu tentu saja. Tetapi jadi maksudnya kita cenderung mikir Tuhan tuh harus dikasih terus gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa sifat pemberi yang pertama itu ada pada Tuhan. Dialah yang menginspirasi kita untuk menjadi pemberi. Dia adalah orang yang pertama yang dikatakan memberi dengan sukacita. Dia adalah Allah yang sifatnya pemberi. Dia suka, dia sangat senang dan dia sangat menikmati memperoleh kepuasan dari tindakan memberi. Kemudian kalau pemberian itu kita dapat nikmati, itu dia rasanya puas gitu ya, suka seperti ya ayah ibu bagaimana kepada anaknya, seperti itulah. Ini sesuatu untuk menjelaskan memberi yang seperti bagaimana sih. Kita lihat dalam Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Yang kita mau pelajari, akulah Allah yang Maha Kuasa. Kata-kata aslinya di situ El Shaddai. Nah, pelajaran yang sudah didapat ya, saya dengar dari guru sekolah Alkitab seperti itu. El Shaddai asal katanya adalah Syad. Syad itu artinya payudara ibu yang memberikan ASI kepada anaknya. Jadi, nah saya menyiapkan ini, bukan menyiapkan, maksudnya saya tidak khusus menyiapkan, cuma waktu itu terbersit gitu. Wow, itu yang sudah punya anak tentu ngerti, tahu ya, baik bapak atau ibu yang sudah punya anak. Payudara ibu kalau dia tidak disedot itu sakit gitu loh. Ya, itu sakit sampai kaku, cenut-cenut gitu ya. Saya membayangkan kalau Allah itu mengumpamakan dirinya seperti itu gitu. Berarti Allah itu sifatnya saking kepingin memberi, kalau pembeliannya itu ditolak terus gitu ya. Kalau pembeliannya itu ternyata nggak dinikmati, itu dia rasanya cekot-cekot gitu loh kayaknya. Maksudnya susah sampai ini saya harus menyalurkan ini gitu. Saya harus seperti itu. Kalau enggak ini saya sakit ya. Jadi seperti itu. Saya menangkap gambaran seperti itu. Allah itu Allah yang sangat murah hati untuk memberi kepada kita kehidupan rohani, kehidupan kekal, juga kehidupan kecukupan jasmaniah selama kita masih hidup di bumi ini. Makanya saya juga baru ya beberapa hari lalu juga mendapat kata-kata Allah itu suka mengosongkan dirinya gitu ya, mencurahkan. Kita baca dalam 1 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan
kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sampai situ saja. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, Dia istilahnya matanya jelalatan gitu ya. Dia mencari seseorang yang hatinya terbuka sungguh, mengharapkan Tuhan memuaskan Dia. Disitulah maka kekuatannya akan tercurah, Dia akan mengosongkan dirinya, Dia akan mencurahkan, melimpahkan kekuatan dan semua yang terbaik dari dirinya kepada anak-anaknya ini. Kalau dia tidak diizinkan, kalau ada hati itu selalu tertutup, maka kayaknya dia sakit gitu rasanya ya, sepertinya gitu. Seperti dan itu sebenarnya terjadi otomatis aja, natural gitu. Seperti air itu, kalau ada air di tempat tinggi lalu ada tempat yang lebih rendah, air itu mau tidak mau itu sudah hukum alam, dia akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Lalu demikian juga dengan angin. Angin itu kalau dia berhembus, itu berarti ada tempat yang tekanan udaranya lebih rendah sehingga dia bisa ngisi kekosongan di sana. Angin, air, alam ini mencerminkan Tuhan itu seperti apa. Jadi ini di tahun yang baru kita mengawali dengan hati yang mau lebih bersungguh hati, terbuka sama Tuhan dan menginginkan apa yang Dia mau beri kepada kita, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita mau ikhlas ya, menerima pemberiannya, mau menikmati. Kalau orang tua melihat anaknya bisa menikmati pemberiannya, itu sudah kepuasan itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang mudah disenangkan sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu ruwet-ruwet dengan Tuhan. Tuhan adalah seperti orang tua yang terbaik, yang kita yang pernah jadi, yang sudah jadi orang tua tentu sedikit banyak sudah ngerti gambarannya. Seperti itulah Tuhan, Dia pemberi, dan kalau tidak diizinkan memberi sebenarnya Dia sakit. Jadi kita mau menyenangkan Tuhan dengan cara kita mau menikmati pemberiannya dengan bersyukur, dengan menikmati Tuhan juga. Sekian, dan Tuhan Yesus berkati.